Nah, jadi hari ini itu kita ngebahas tentang CSV. Apa sih CSV itu dan bagaimana pengimplementasiannya, studi kasus apa sih yang udah pernah berhasil dengan program-program CSV seperti itu. Nah, sebelum eh, saya berikan waktu ke Pak Dadan sebagai pemateri hari ini, boleh saya izin bacakan CV beliau terlebih dahulu. Eh, Pak Dadan Ramdan adalah seorang Vice Chief Financial Officer di ESQ Group dan sebagai TJSL Director Program di ESQ ESG. Nah, beliau juga sudah berpuluh-puluh tahun nih ngurusin tentang produk and market ya, terutama di ekspor gitu. Nah, beliau juga sebagai alumni di Universitas Brawijaya Malang dan di Universitas Telkom di Bandung ya Pak ya. Nah, eh, Pak Dadan ini juga salah satu guru saya gitu kan. Salah satu guru saya mentor kita juga di SQSG yang pengalamannya tuh sebenarnya udah banyak gitu. Kayaknya ada banyak tuh kalau di chat banyak, kayaknya banyak gitu. Nah, sebelum itu Bapak Ibu hadirin semua, boleh saya ingatkan kembali dipersiapkan dirinya, dipersiapkan tempatnya, dipersiapkan Zoom-nya supaya oke nih benar-benar fokus mendengarkan materi supaya nanti apa yang disampaikan tidak ada miss, tidak ada hal yang tadi apa ya gitu. Nah, kalau boleh juga disiapkan buku catatannya mungkin atau notes-nya pribadi sebagai bentuk bahan diskusi nanti ketika di sesi tanya jawab. Oke, Pak Dadan sudah hadir. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam, Raffi. Apa kabar, Oke, Raffi? gimana Pak hari ini Sehat? Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bahagia banget apa bahagia aja Pak hari ini Pak? Selalu bersyukur ya. Hari ini, Selalu hari Jumat, kita bersyukur. masih dapat kesempatan Oke. untuk bisa berbagi. Terima kasih Pak Dadan atas waktunya, big appreciate. Nah, eh, mungkin biar lebih cepat lagi apa saya berikan izin ke Pak Dadan waktu dan tempat dan kesempatannya untuk bisa menyampaikan hal-hal penting tentang CSV ini Pak di webinar series dari ISQ ISG pada tanggal 29 Agustus hari ini. Boleh saya Oke, langsung persilahkan kepada Pak Dadan Ramdan dengan segala hormat kami persilakan. Silakan Pak. oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua dan semua yang ada di Zoom ini ya. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingin kenalan dulu nih Pak. Dari Bapak Ibu semua tadi saya sudah dikenalkan. Mungkin boleh di kolom di chat ya, ditulis kira-kira, ini ada 82 ya yang sudah masuk, mungkin sampai terus bertambah. Boleh di chat ya, datang dari mana saja kira-kira ya Bapak Ibu semua. Coba boleh ditulis apakah semuanya dari Jakarta, karena juga kalau ada dari Jawa Indonesia Timur nih kita ada hari Jumat ya, kita coba waktunya kita sesuaikan nanti. Oke, silakan. Jaksel, Gresik, Solo, Medan, wah, Bandung. Paling jauh mana yang paling jauh nih? Balikpapan. Oh, ada NTT juga. Sulawesi. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Silaturahmi. Ya. Oke, ternyata dari mana-mana ya. Dengan kita bersyukur bisa berjumpa dengan platform ini. Yang kedua, juga saya ingin dapatkan kira-kira apa ekspektasinya Bapak mengikuti mungkin juga asal ya pekerjaannya sekarang sebagai apa pengelola PJSL kah atau sebagai apa dan ekspektasinya ikut ini apa gitu. Mungkin saya bisa coba ya mudah-mudahan bisa penuhi gitu ya. Silakan Pak, kira-kira apa ekspektasinya untuk begitu ini? Mau dapat apa? Ada sesi sekarang itu. Silakan. Wah, kalau ditanya ekspektasi banyak ini ya, masih berpikir ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan boleh dituliskan. Paham, Pak Du Fitria. Kasih Pak pendapat implementasi. Oke, berguna untuk orang banyak. Amin, amin. Oke, nah Bapak Ibu semua, hari ini kita akan bicara tentang materi yang sebenarnya ilmunya tuh sudah lama ya.
tetapi ini menjadi relevan sekali ketika kita bicara bagaimana sebuah kerjaan yang disebut dengan TJSL atau CSR itu ternyata dia berkoneksi dengan eh, strategi bisnis gitu ya, seperti itu atau menjadi bagian daripada roadmap-nya perusahaan. Nah, dulu kita kenal CSR itu eh, hanya sekedar bantuan, sekarang sudah bertransformasi. Nah, jadi ada beberapa di sini kita akan bicara tentang bagaimana sih tentang TJSL, CSV, empatis, dan juga kemudian bagaimana kita bisa mendesain ya seperti itu. Nah, saya sendiri memang backgroundnya ya ada di TSJSL sudah ada beberapa proyek yang memang dikerjakan dan sekarang juga masih masih ada beberapa proyek yang mungkin bisa kita share ke semua ya sedikit tadi yang sudah disampaikan. Mungkin next dulu. Nah, saya ingin diskusi nih. Oke, pertama kita harus mulai dengan why-nya dulu. Kenapa kita belajar ini? Oke, ada satu gambar di sini ya. Boleh diklik. Nah, ini ada satu buku judulnya Banker to the Poor. Bagaimana ini ada satu ditulis oleh Muhammad Yunus ya. Mungkin boleh ditulis juga nih siapa nih Muhammad Yunus? Kira-kira tolong tulis siapa Muhammad Yunus kalau yang tahu ya atau yang tahu tentang Bank for the Poor. Ya, oke. Pemenang adalah wah, Pak Edi Suwarno, mantap. Tahu ternyata Pak ya. Nah, mungkin ini kita sampaikan juga nih. Kenapa saya em, ingin pertama mulai dari sini. Kira-kira nih kalau misalnya kita bicara tentang perbankan, kita bicara pembiayaan, itu kalau banker itu ngasih pembiayaan buat siapa? Biasanya kita ada biaya harusnya 5C ya. 5C dulu ada. Harus punya cash, punya kolateral, karakternya gimana, terus kemudian kapabilitasnya gimana. Jadi akses perbankan tuh hanya orang-orang pinter, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya jaminan dan sebagainya. Betul apa betul? Ya, kalau kita sampaikan seperti itu ya. Tapi ini ada satu eh, boleh dibilang cara lain dilakukan oleh Muhammad Yunus. Ternyata syaratnya pinjam di banknya Muhammad Yunus itu harus miskin. Ini kebalikan. Kalau tadi harus harus punya kolateral dulu, punya dulu, tapi ini harus miskin dulu, baru boleh dapat gitu kan. Metodenya dia membalik. Padahal dia tuh adalah seorang dokter dari Amerika, lulusan Amerika, Illinois, kemudian datang ke Bangladesh. Bangladesh punya kemiskinan yang ekstrim gitu kan. Dan dia ngelihat salah satu toolsnya adalah bagaimana mereka mendapatkan akses pada pembiayaan. Mereka bisa akses pembiayaan, bisa berjualan, bisa dagang, dan akhirnya bisa terangkat dari kemiskinan. Makanya harusnya kan kalau dia sebagai banker ya harusnya jadi novelnya Nobelnya Nobel ekonomi harusnya gitu. Tapi beliau dapatnya Nobel perdamaian. Kenapa? Karena justru eh, kita bicara tentang bagaimana sebuah eh, aktivitas sosial yang dikonversikan menjadi aktivitas bisnis malah bisa mendamaikan karena banyak sekali apa kejadian-kejadian eh, orang-orang yang tidak punya akses itu menjadi lebih riot dan menjadi lebih apa menjadi brutal dan sebagainya. Ya kita doakan juga nih hari ini ada demo ya di Jakarta misalkan itu salah satunya adalah juga karena bagaimana mereka lihat status ekonomi dan sebagainya kita mudah-mudahan aman semua ya. Nah itu berarti ada satu inovasi di sini nih satu inovasi yang dimulai dengan sebagai putra daerah atau sebagai orang daerah. Yang kedua ini juga berita yang baru-baru saja bagaimana Danantara akan mengeluarkan 50 triliun dan itu diminati sekali oleh para investor. Tujuannya untuk biayai bank sampah, jadi energi. Proyeknya presisius. Sekarang kalau Bapak Ibu tahu, orang Jakarta udah nggak boleh buang sampah di Bantar Gebang. Di kota-kota lain juga sama, udah nggak boleh buang sampah di tempat TPU ya, harus diolah sendiri. Nah ternyata sampah bisa jadi energi. Awalnya kalau kita bicara sampah ya bicara tentang dibuang, bicara jauh-jauh dari tempat kita, bau, kotor, ternyata ini bisa menjadi uang.
Nah, itu kita berarti ada apa di sini kata kuncinya? Ada inovasi. Tapi bagaimana inovasi bisa dilakukan? Ya karena ada satu hal yang mendahulunya seperti itu. Ya mungkin yang selanjutnya next ada juga bagaimana sampah diolah. Sekarang tuh banyak kalau kita lihat di apa di Shopee, di YouTube orang ngejual meja, kursi, ya orang menjual meja, kursi dengan dari sampah gitu. Nah, itu berarti sekarang nih bergerak bagaimana orang mempunyai inovasi, bagaimana orang mempunyai solusi-solusi berdasarkan apa yang ya, dan ternyata itu punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, hal inilah yang menjadikan bagaimana sebenarnya sebuah perusahaan itu punya kewajiban. Bagaimana punya kewajiban mendapatkan eh, CSR, tapi juga secara bisnis juga menguntungkan. Nah, ini menarik di sini. Jadi, sekarang kita eranya era ESG, ya ternyata JSL, tapi orang menganggap ini masih sebagai sebuah sebuah cost gitu ya. Tapi kita bisa lihatkan ini beberapa bagaimana ini bisa menjadi lebih baik lagi. Next. Nah, jadi eh mungkin secara journey-nya nih perjalanannya untuk sampai gitu mungkin tidak tidak mudah ya, tidak langsung bisa dinikmati gitu. Kita bicara mungkin kalau yang tahu tentang SDGs, bagaimana SDGs itu ada 17 tujuan pembangunan ya. Ini sekilas saja bahwa pemerintah dunia sudah komitmen sampai tahun 2030 kita melaksanakan 17 pembangunan berkelanjutan. Karena mereka sadar bahwa dunia ini bisa berlanjut kalau lingkungannya baik, ekonominya baik, merata, kalau tata kelolanya juga baik. Nah, jadi semua pemerintah, semua negara udah komit nih, 17 negara. Jadi program TJSL biasanya juga menggabungkan misalnya untuk ngasih makan ya, untuk eh, SDGs nomor satu, no poverty, melibatkan wanita nomor 4 gitu kan, atau climate climate change nomor berapa itu dilakukan. Tapi itu ternyata nggak cukup. Jadi setelah ada SDGs itu, kita juga perlu ngelihat strateginya seperti apa sih, mulainya dari mana. Nah, jadi kalau kita buatkan dalam kotak ini, ya sebenarnya apa sih bisnis itu? Bisnis biasanya kan ingin mendapatkan keuntungan ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana perusahaan meng-create business value untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan profitabilitas, terus kemudian meningkatkan juga apa maksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Tapi sebenarnya sekarang orang mulai berpikir bahwa tidak hanya eh, perusahaan itu dibuat, digenjot hanya untuk itu aja, malah nanti hancur semua gitu. Tambang-tambang dieksploitasi, itu tinggal dijadikan padang pasir gitu, dijadikan rusak alamnya. Sosial, kita banyak banyak mengalami berita bagaimana terjadi konflik sosial antara perusahaan sama masyarakat gitu. Nah, jadi sebenarnya perlu ada creating social value juga. Nah, TJ itu kan namanya aja tanggung jawab ya. Bagaimana bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Jadi perusahaan juga punya punya tanggung jawab. Nah, di tengah-tengahnya inilah adalah create share value. Mungkin kita akan lebih banyak bicara di sini. Create value adalah investasi jangka panjang ya untuk meningkatkan daya saing bisnis secara simultan. Bagaimana untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial dan lingkungannya. Jadi create share value itu adalah titik temu lah, titik temu antara peluang bisnis, kemauan perusahaan, kebutuhan sosial. Jadi kalau misalnya kita hanya nyumbang saja, kita tidak tahu bagaimana itu bisa menjadi peluang bisnis, itu belum jadi create value. Atau kita hanya mencari pasar saja, tapi tanpa mempertahankan sosial itu tidak create value. Nah, create value itu ada titik temunya. Apa yang difokuskan? Difokuskan adalah bagaimana perusahaan bisa maju dan masyarakat. Jadi ini penting bagi leaders, penting bagi manajemen untuk melihat bagaimana perusahaan ke depan. Tidak hanya sebagai meng-create business value, tapi juga meng-create social value-nya. Jadi, apa yang didorong? Inovasi. Tadi, misalkan tadi ada sampah dijadiin listrik, itu inovasi. Orang miskin dikasih akses pembiayaan, itu inovasi. Bagaimana supaya nggak yang udah miskin, bagaimana jadi bisa kalau di Islam dari mustahik menjadi muzaki misalnya, tapi tanpa macet misalnya, kan gitu.
Ada cara-cara. Itu memang ada sesi-sesi yang bisa kita masukkan. Ternyata kalau istilah Muhammad Yunus, tidak semua menjadi pohon jati atau tidak semua menjadi pohon besar kan. Tapi dia tetap akan menjadi bonsai kecil, tapi bonsai yang indah gitu. Jadi sesuatu hal tidak harus menjadi besar, tapi dia bisa keluar dari situasi-situasi kemiskinannya. Oke, next. Nah, ah, jadi konsep create value ini sedikit aja ya, supaya kita punya platform. Jadi CSV itu mulai awalnya dikenalkan oleh Porters di tahun 2011, bagaimana strategi menciptakan nilai ekonomi sambil menyediakan masa sosial. Nah ini kerennya nih. Dia menciptakan masa sosial terselesaikan, tapi ada nilai ekonominya. Jadi penting banget di mungkin kalau di company bagian business development paham tentang CSV. Bagian manajemen risiko paham tentang CSV. Bagian TJSL harus lebih paham lagi. Leaders apalagi harus paham. Jadi ini yang mungkin perlu juga kalau di sini ada bagian HC misalnya, bagaimana CSV ini menjadi satu satu tools bagi para karyawan engagement supaya ini bisa bukan hanya menyelesaikan ekonomi tapi masalah sosial saja. Jadi tahun 2011 ini ada CSV. Apa yang menjadi variabel dari CSV? Ada tiga. Next, ya. Nah, oke, sebelum sana. Jadi eh, antara CSV sama CSR itu beda. Ya, CSV bisa jadi CSR, tapi CSR belum tentu eh, CSV karena CSR eh, dia bertanggung jawab, tapi tidak ada untuk mengikat ini baru. Next, next, next. Ya, jadi ada tiga komponen. Bagaimana share value terjadi karena ada tiga variabel ya. Ada business opportunity, ada kesempatan, kemudian ada social needs dan ada corporate asset. Jadi bisa jadi ini di satu tempat ternyata kita melihat bisnis properties nih. Nah, itu bagaimana itu kita jadikan sebagai pasar baru. Tapi tanpa meninggalkan social need-nya juga gitu. Jadi ini titik temunya di sini. Jadi kalau Porter itu melihat ada tiga. Ya, pertama, ini nanti eh, kalau ini tertarik untuk terus eh, apa namanya seri-series ini, mungkin kita akan series di CSV ya, ada tiga ini. Pertama adalah reconvencing product market. Ya, jadi bagaimana program dari TJSL CSV ini eh, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produk dan menangani pelanggan yang tidak bisa dipenuhi. Oke, itu satu-satu dulu. Nanti saya kasih contohnya. Kedua adalah mendefinisikan ulang produk dalam rantai nilai mengubah praktik dan rantai nilai mendorong produktivitas. Jadi kegiatan TJC itu menjadi rantai pasok, ya. Jadi bagian daripada bahan baku misalnya, bagian daripada sumber daya manusia itu didapatkan dari program-program TJSL, di program-program CSR. Apa gunanya? Ya tentu saja efisiensi ya. Kita misalnya daripada mendapatkan rantai pasok dari jauh-jauh, bisa jadi kita mendapatkan rantai pasok dari yang dekat-dekat. Tapi kan dekat-dekat nggak belum sanggup. Nah, kita harus ajarin. Kita harus pastikan standarnya sama kalau kita ngambil eh, apa rantai pasok dari luar. Atau sesederhana misalnya ngambil pegawai dari luar untuk misalnya jadi OB, jadi satpam itu sebenarnya sudah masuk di rantai pasok, tapi kan yang low skill bisa jadi kita tingkatin yang lebih high skill seperti itu. Dan ketiga adalah mengaktifkan pengembangan klaster lokal dalam meningkatkan keterampilan yang tersedia. Jadi misalnya ada satu pabrik, misalnya Bu Dita nih, Bu Dita dari PT Global itu ada satu kawasan di sebelahnya pabriknya, kemudian di situ ada kawasan perumahan atau kawasan desa yang banyak airnya misalnya. Nah, itu kemudian kita sebagai CSR, oke potensi air terbaca, kita buat di situ air minum mineral atau di sana dibuatkan pemancingan ikan atau whatever lah. Tapi artinya dia mengaktifkan klaster lokal itu menjadi lebih lebih baik seperti itu. Tuh, next. Nah, jadi ada tiga ya kalau si Porter tuh melihatnya. Nah, ada yang tahu nggak ini? Oke, Bu Herlina nih coba. Bu Herlina tahu nggak Bu? 8 Asta Cita Bu.
Tahu, cuman lupa. Aduh, cuma, cuma tahu cuman nggak ingat Bu ya. Oh. Oke, Iya, nomor 7 apa Bu? Nomor 7. Wah, misalkan. Atau nomor 4 kita kadang-kadang nggak ingat-ingat gitu ya. Nah iya, sebenarnya, Kak. iya sebenarnya dari Pak Presiden, pemerintah itu kalau mungkin anak-anak dulu ya, anak-anak apa Gen Z atau Gen X itu tahu tentang GBHN ya, garis-garis besar haluan negara gitu. 20 tahun kita tahu nih mau kemana arahnya. Nah sebenarnya korporasi di masanya Pak Prabowo kan kita juga punya tanggung jawab sosial untuk mendukung program pemerintah ya. Atau kalau kita bicara pentahelix, ya itu ada korporasi, ada akademisi, ada government, ada community dan sebagainya gitu. Jadi kita juga perlu mendesain TJSL ini untuk inline dengan apa yang dicanangkan pemerintah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan support. Kemudian yang kedua, bagaimana desain itu juga bisa memenuhi apa program-program pemerintah dan banyak di situ bisa kesempatan untuk kita bisa terlibat di situ secara investasi, secara program ya. Kalau misalnya kayak sekarang lagi rame apa ketahanan pangan atau ketahanan energi misalnya kan. Nah itu apa yang bisa bisa. Jadi tadi dari SDGs ya kita juga masuk ke sini. Misalnya di sini ada tentang ekonomi kreatif, ya kan? Berarti apa tuh? Kita ngedukung UMKM misalnya. Atau tentang perempuan di sini, ya kita ada pelatihan untuk perempuan. Penyandang disabilitas. Nah, perusahaan kita sudah nggak menyediakan tempat bagi katakanlah yang apa namanya berkebutuhan khusus misalnya kan seperti itu. Atau nomor 6 dari desa. Nah, ini penting kita masukkan. Tapi bagaimana itu seperti tadi ya, ini diinline-kan dengan rantai pasok yang tadi gitu kan, atau diinline-kan dengan cluster development. Jadi kita membangun desa. Misalnya eh, kami lagi ngerjakan proyek di salah satu korporasi di Sulawesi. Itu desa itu dibuat untuk nantinya menjadi rantai pasok bagi perusahaan ya. Jadi kita harus ngajarin masyarakat desa, kemudian juga ngajarin mereka untuk juga bisa sama secara kualitas. Jadi akhirnya perusahaannya menanggung keuntungan, ya. Terus dia bisa declare juga ke pemerintah bahwa kami sudah mendukung Astra Cita nomor 6 dan kemudian dari masyarakatnya sendiri yang akhirnya nganggur jadi bisa bekerja gitu. Jadi tiga-tiga itu bisa bisa terangkai gitu kan seperti itu. Oke, baik, next. Oke, kita nggak perlu ngomongin DPR dulu, Bu. Kita ngomongin yang kita kerjakan aja dulu. Oke. Nah, terus kemudian eh, ini yang juga penting dari reporting yang ada ya. Ternyata eh, sekarang itu sudah ada shifting dari konsumen. Jadi kita kalau bikin produk sebagai pengusaha, kita kan harus tahu nih produk kita itu akan laku apa enggak gitu. Dan sekarang itu eh, ada riset dari Nielsen tahun 2015, 73 konsumen global lebih loyal pada brand yang peduli sosial lingkungan. Jadi dia akan pilih-pilih tuh. Mungkin kalau kalau kita ambil produk di supermarket, ini eh, dia itu pakai buruh anak apa enggak gitu bikinnya. Atau dia pakai bahan-bahan berbahaya apa enggak yang merusak lingkungan. Sudah mulai itu. Di Indonesia mungkin sudah mulai juga. Kalau di kita mungkin juga ya kesadaran misalnya halal ya. Halal kan sebenarnya kalau di SDGs itu sebagai bagian produk responsibility ya, produk yang bertanggung jawab. Kita harus lihat dulu nih kalau mau ke supermarket ada logo halalnya enggak gitu kan. Makanya YSQ kita punya LPH, lembaga pemeriksa halal. Jadi produk-produk yang akan diterbitkan itu mau diterbitkan halalnya kita bisa bantu. Jadi supaya apa? Karena itu bagian dari produk responsibility gitu kan. Berbayar, ada yang berbayar ada yang gratis gitu kan. Karena kita pemerintah dorong itu ada yang self declare misalnya. Jadi itu bagian-bagian TJSL yang harus kita masukkan karena sekarang udah ke situ gitu. Orang peduli sosial, peduli lingkungan, iklan-iklan dari corporate communication ya kalau nanti ada mungkin bisa ada yang bisa cerita itu juga apa namanya sama-sama sudah masuk ke peduli lingkungan gitu kan.
iklan-iklannya, sustainability reportnya, apa company profile-nya gitu. Jadi nggak mau ketinggalan gitu kan. Jadi bagaimana kalau ada yang ngelihat bahwa CSV ini adalah tren gitu ya. Tapi sebenarnya bukan tren juga karena begitu kita bisa memanfaatkan efisiensi dari situ, ya otomatis ya profitabilitas juga mungkin meningkat. Seperti itu ya. Oke, kalau ada yang bertanya silakan di kolom chat aja nanti setelah selesai kita bisa berdiskusi ya. Dituliskan gitu, ada yang mau tertarik bertanya. Oke, next. Nah, kita bicara yang pertama nih, reconvencing product market. Jadi pada waktu reconvencing product market itu ada tiga tahapan sampai bagaimana profit dan dampak sendiri bisa terjadi. Pertama adalah empathy. Ya, empathy bagaimana tadi kan Pak Muhammad Yunus ngelihat waktu dia pulang dari Amerika, dia dia kelas menengah gitu, tapi banyak masyarakatnya miskin ya. Dia punya empathy sebenarnya. Orang yang dua mengolah sampah, bagaimana sampah-sampah yang ada ternyata tidak diolah lagi gitu kan. Sementara kan sampah terurainya bisa ratusan tahun gitu. Nah, jadi kita harus melihat pertama inovasi itu jadi empati. Ya, bagaimana menumbuhkan empati? Ya, bahkan kita harus itu dari perusahaan bisa punya program untuk itu. Leadership change apa behavior change ya kan ada programnya atau dari mereka yang sudah punya secara natural dari lingkungan dari masyarakat dari orang tuanya bisa dan kedua ya ini yang menjadi penting bagi TJSL CSR adalah inovasi. Nah inovasi ini bagian yang sangat krusial nih bagaimana sampah bisa dijadikan papan bagaimana sampah bisa dijadikan mangut misalnya kan atau bagaimana mereka yang belum punya pekerjaan dilatih ya sebagai vokasi dan sebagainya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa ilmu TJSL, ilmu CSR ini bukan hanya untuk staf TJSL, tapi orang-orang manajemen risiko harus belajar, orang-orang business development ya untuk melihat bagaimana inovasi, orang-orang riset R&D, leaders apalagi gitu. Karena kunci dari CSV ini dalam teori reconvencing product and market itu ada di inovasi gitu. Nah, jadi lagi pertama bagaimana ini bisa inklusif ya, inklusif. Jadi produk ini bisa inklusif. Artinya kalau kita bicara eh, katakanlah perbankan gitu, kan perbankan banyak istilah-istilah, banyak akuntansi segala macam. Tapi bagaimana banyak produk-produk perbankan ke desa itu bisa inklusif, bisa bisa terima gitu. Makanya kan eh, Muhammad Yunus membuat inklusif gitu kan. Orang yang nggak punya tabungan jadi punya tabungan. Atau perusahaan-perusahaan ini, perusahaan tambang gitu kan, yang sangat padat modal. Bagaimana kita bisa inklusif? Nah, itu yang perlu di apa namanya kita dampingi, harus didampingi oleh orang-orang yang berpengalaman ya. Bisa konsultan, bisa dari universitas misalnya kan. Jadi memang ini kalau soal kolaborasi si perusahaan nggak bisa karena dia core bisnisnya bukan itu, otomatis dia nggak punya pengalaman kan. Nah, kita bisa libatkan konsultan, bisa libatkan universitas dan sebagainya untuk bagaimana merancang desain TJSL ini menjadi lebih inklusif, lebih sehat, ramah lingkungan. Kemudian membuka pasar baru, masyarakat itu dianggap tidak profitable. Jadi ada yang menarik tuh, misalnya ketika environmental, orang nanam pohon. Dulu nanam pohon dianggap sebagai udahlah bagian reboisasi selesai gitu kan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kalau kita bicara carbon trading, kalau Bapak Ibu pernah dengar carbon trading, dan itu sudah nyata, sudah niscaya ya. Di BUMN juga sudah ada surat edaran semua harus RKAP di memasukkan penurunan dekarbonisasi misalnya kan. Ternyata eh, peran TJSL untuk nanam pohon itu ternyata sekarang bisa jadi investasi, bisa jadi uang gitu, jadi revenue. Teman saya bekerja di satu grup Astra di perusahaan kontraktor tambang. Dia membeli sertifikat satu lembar harganya 5 miliar untuk mendeklar eh, apa namanya carbon trading yang akan di accept gitu kan. Karena karena sebagai pertama dia nggak punya program kan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya udah kita eh, apa namanya kita eh, ambil atau beli dari orang yang punya apa
carbon capture misalnya kan. Nah, itu kita bisa sampaikan seperti itu. Nah, bisa ada yang self voluntary, ada yang sudah. Maka sudah mulai nih mungkin bulan November ini sudah ada bursa karbon yang lebih lebih baru lah. Sekarang di Bursa Efek Indonesia sudah ada. Jadi artinya apa? Spiritnya adalah bahwa meskipun ini adalah satu hal yang baru yang masih dicoba coba ya, tapi makin lama dunia akan mengarah ke sana gitu. Apakah misalnya saya nggak perlu, saya perusahaan jasa, saya perusahaan outsourcing untuk satpam, saya nggak perlu pakai CSV CSV, saya nggak perlu selalu reporting. Jangan salah Pak. Sekarang karena misalnya Bapak kami baru dapat kontak dari perusahaan outsourcing, itu dia memasok kepada perusahaan yang emiten ya, emiten di bursa, perusahaan yang sudah go public. Ternyata perusahaan go public itu punya target bagaimana vendornya itu harus punya sustainability reporting juga gitu. Dan akhirnya sebagai perusahaan security satpam dia harus membuat apa program-program ESG inisiatifnya. Jadi ini akan mengarah terus bukan hanya untuk perusahaan besar tapi akan perusahaan UKM juga harus gitu kan. Nah, mulailah dari sini kita bisa bisa memulai bagaimana kita mulai program-program lingkungan, program CSV ini bisa berjalan gitu. Oke, silakan next. Nah, jadi eh kita juga ngelihat bahwa kalau kita bicara produktivitas itu eh, mungkin ada kalau dulu dikenal dengan 4M ya, man, money, methods, dan apa machine gitu ya. Tidak ada unsur di mana itu saling kelihatan terpisah. Tapi sebenarnya ini saya eh, produktivitas itu ternyata bisa dilihat dari beberapa ya. Mungkin kita mulai dari supply ini, supply akses, akses ya. Begitu aksesnya misalnya lebih mudah, lebih cepat, itu otomatis produktif bisa tercapai. Kemudian keterampilan jelas, bagaimana eh, orang bisa Indonesia misalnya dianggap produktivitasnya rendah, karena dalam mereka 8 jam bekerja, 1 jam adalah scrolling, 1 jam lagi adalah ngobrol, 1 jam lagi itu joke ya, tapi ya kadang-kadang mungkin bisa jadi benar ya. Bagaimana tidak terlalu produktif gitu kan. Keadilan gender. Oh ternyata kalau misalnya perusahaan yang menerapkan keadilan gender ya, dia tidak melihat bahwa perempuan atau laki-laki sama saja itu sudah masuk. Beberapa perusahaan sekarang sudah menetapkan roadmap misalnya di 5 tahun ke depan BOD Ministry itu harus ada perempuannya misalnya. Itu kita bisa lakukan di program-program kita. Kesetaraan pekerja ya. Nah, ini ngomongnya dengan K3 gitu kan. Nah, itu juga pasti lebih produktif. Kesehatan pekerja otomatis. Nah, ini menarik nih. Ada dua pendekatan kan kesehatan itu bisa preventif, bisa kuratif. Nah, kuratif itu akan sangat mahal. Nah, mungkin kita bisa ambil program CSP kita untuk bagaimana bisa preventif gitu. Bagaimana kita bisa eh misalnya punya pengalaman di daerah Cikarang, ada satu program CSV-nya itu mereka eh sesimpel, sangat simpel, merebus telur setiap hari, Pak, dan diberikan pada pekerja. Tapi yang merebus telurnya adalah masyarakat. Masyarakat merebus telur, 1 butir, 1 orang, jumlah karyawannya ada 6.000. Nah, apa yang terjadi kan? Kerjanya kan sehat tuh. Ya, dalam quote unquote seperti itu. Jadi kita bisa memberikan hal sesederhana itu, tapi secara produktivitas itu akan daripada dia jajan, daripada dia beli seblak, daripada dia beli cilok gitu ya, lebih baik dia beli makan telur gitu. Seperti itu. Penggunaan air juga jelas, energi dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang kita bisa masukkan. Oke, next. Oke, ini ada mungkin ada ini saya bikin video ini karena ada informasi ada dari boleh yang dari PT Pos mungkin boleh ditulis siapa dari PT Pos udah sudah hadir. Jadi ini ada salah satu adalah pemanfaatan aset ya. Tadi kan disebutkan ada pemanfaatan aset perusahaan ya. Bagaimana pemanfaatan aset perusahaan dikaitkan dengan CSV, dikaitkan dengan program sosial. Nah, misalnya saya coba ini cerita bagaimana PT Pos
ya asetnya kan banyak di mana-mana tuh. Kalau kita mulai Perang Dunia setelah Indonesia merdeka, coba lihat. Kalau kita datang ke kota-kota, itu di satu tempat itu ada apa? Ada kantor Pemda, ada penjara, ada lagi mungkin pusat pembelajaran, dan satu lagi ada kantor pos. Jadi kantor pos itu kalau karena saya tinggal di Bandung, saya di Bandung itu ada tuh kantor pos di alun-alun. Di kita di Juanda ada kantor pos. Jadi kantor pos itu banyak asetnya di tengah kota semua. Cuman sekarang siapa kira-kira yang masih nulis surat? Coba mungkin tulis tuh. Mungkin ditulis Bu Nur Komaria atau Pak Ibu Prita atau Bu Anissa masih nulis surat nggak? Masih datang ke kantor pos nggak gitu? Nggak ada. Ya, udah nggak ada kan? Nggak ada. Udah digital. Nah itu dialami oleh semua gitu. Nah ini ada salah satu contoh mungkin salah satu CSV yang dilakukan oleh Perancis di namanya EVAC Station ya. Bagaimana dia meningkatkan eh, apa aset-aset stasiunnya dijadikan tempat untuk inkubator. Ini apa video ya? Coba next sedikit aja. Nah ini bekas We bekas know that stasiun. Paris is the city of lovers, but could it also be the city of startups? Well, that's the whole idea behind this place. Station F is a massive campus for startups in a converted railway depot building right in the heart of Paris. Around 1,000 startups base themselves here every year. You have to apply to get in. There are 3 huge zones in an area covering 34,000 square meters. The chill zone is open to the public, serving food. The middle creative zone is quite tranquil. It's where the work happens. But the share zone is where the startups, investors and others can network. So what do startups get out of being here? I met some to find out. It's incredible. I mean, there's 3,000 entrepreneurs just at Station F, and all the chance encounters that you have, they help you solve questions. Just this morning, it turned out, she benefited from this phenomenon. I'm recruiting now for the first time, and he's told me about the insurance that I need to get for my employees, which I did not know about, and he put me in contact with the person that he has. Since opening in 2017, Station F has already nurtured many Oke, successful companies, boleh especially in cukup. the AI space, like Hugging. Oke, intinya adalah bahwa eh, perusahaan punya aset nih. Perusahaan punya aset, kemudian aset itu juga perlu ROI ya, perlu dioptimalkan. Tapi kadang-kadang kita nggak bingung juga ngapain gitu kan. Nah, itu kan tadi itu ketika kita punya empatis, kemudian kita bisa masuk ke bagian inovasi. Jadi ini dibentuk untuk menjadi inkubator, inkubator bagi bisnis gitu ya. Jadi mereka shifting beberapa hal untuk menjadi inkubator dan punya kontribusi di situ. Artinya kontribusi apa? Jadi setiap perusahaan yang ada di situ, katakanlah dia eh, dikasih kantor gratis, tapi mungkin itu bagian daripada saham gitu. Bayangkan misalnya kalau di situ ada beberapa perusahaan yang menjadi perusahaan besar atau mulai dari inkubator ini menjadi perusahaan besar. Otomatis sih si kereta api itu bisa dapat benefit ya. Mungkin kalau tadi misalnya saya bilang tentang eh, PT Pos misalnya. PT Pos apa yang akan dilakukan di tempat-tempat yang sudah nggak orang banyak surat itu gitu kan? Mungkin di Jakarta sudah ada pos blok gitu ya. Sudah ada pos blok dipakai buat kafe. Tapi mungkin juga itu hanya sekedar sewa. Apa mungkin itu menjadi bagian dari hal tersebut. Kalau kalau saya ketemu orang PT Pos, saya akan challenge mereka untuk data ya, karena semua orang punya PT Pos pasti datanya sangat sangat banyak dan sangat bisa diolah gitu kan. Semua masuk di data mereka, alamatnya mereka tahu, jualan apa segala macam itu. Tapi nanti hal tersebut artinya apa? CSV kita ngebantu UKM nih, dikasih kantor, dikasih apa, mungkin juga di kapasitas sistem ada di situ ada seminar, ada pelatihan, ada apa. Tapi juga bisa ngebantu bisnis eh, apa si perusahaan secara kalau ada yang bagus bisa dijadikan bagian gitu kan, bisa dijadikan vendor. Atau mungkin ada orang yang bagus bisa dijadikan karyawan dan sebagainya dan sebagainya. Oke, oke, next.
Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, ini juga bagian dari reconvencing untuk apa CSV. Ini dari ada data tentang global logistik ya, Clean Cargo. Jadi seluruh global logistik itu dia menyumbang karbon cukup besar ya. Ya, emisinya itu bisa sampai 3% dari karbon dunia itu logistik kan lewat lewat kapal, pengiriman di laut dan sebagainya. Nah, ini bagaimana dia bisa memulihkan itu? Misalnya salah satunya adalah Evergreen ya. Evergreen itu emisinya sebagai perusahaan kontainer yang besar, dia juga harus dikurangi kan. Nah, dulu dimuatlah program oleh Clean Cargo. Jadi Clean Cargo itu bagaimana eh, CO2 itu ada reportingnya, kemudian bagaimana mengefisienkan energi ya, mengefisienkan energi dan transparansinya. Jadi semuanya kalau bisa pakai eh, apa tenaga listrik misalnya kan, bagaimana bisa mendiferensiasi layanan kan, kemudian bisa. Malah kalau Bapak Ibu kalau yang ini ya, yang suka membaca berita-berita bisnis, sekarang ada satu emiten di Bursa Efek yang dia bisnisnya penyewaan forklift, penyewaan forklift tapi listrik. Nah, kalau kita kenal kan motor listrik tuh atau mobil listrik dipakai buat ini ya, buat penggunaan pribadi. Dan sekarang ternyata dia ada penyewaan untuk forklift listrik dan itu perusahaan suka. Kenapa? Karena itu bisa dipakai sebagai declare sebagai pengurangan emisi gitu. Dan perusahaan itu diminati oleh investor karena sekarang sudah mulai dengan green finance itu banyak investor-investor yang mulai memberikan pendanaan kepada perusahaan-perusahaan itu. Jadi program TJSL bisa tuh ngikut, misalnya kita melibatkan masyarakat untuk sampah, untuk nanam pohon, untuk apa mengurangi energi terbarukan dan sebagainya. Ya, oke. Oke, nih nanti saya minta komennya nih Pak apa Proklamasi ini ya tentang PT Pos ini kan boleh. Next. Nah, ini studi kasus kedua ya. Tadi tentang logistik. Nah, sekarang ada perusahaan namanya Safaricom M-Pesa di Kenya. Nih, saya sengaja nggak pakai eh, contoh-contoh di Indonesia ya, tapi kalau mau apa contoh-contoh dari kami yang kita kerjakan nggak apa-apa. Tapi ini biar kita bisa belajar nih bagaimana mereka perusahaan-perusahaan di luar itu menggunakan CSV-nya dipakai untuk bagian daripada pengembangan bisnis ya. Jadi berangkat dari problem statement di Kenya itu 70% unbanked. Mungkin Indonesia agak mirip lah. Indonesia ini yang belum punya rekening itu sekitar hampir 36% lagi ya. Tapi dulu sempat banyak dan mereka hanya hanya pegang rekening untuk nabung aja yang 3 bulan. Yang setelah itu ada ancaman bakal di ini ya, bakal di freeze gitu uangnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dibuka lagi ya. Jadi mereka 70% nggak punya bank. Terus kemudian ada inovasi CSV-nya apa? Ternyata kita nggak perlu pakai smartphone gitu. Ternyata di Kenya itu eh, kalau smartphone kan pertama teknologinya juga mahal, kemudian juga harus apa mereka harus membeli juga, terus kemudian juga infrastrukturnya juga kalau pakai 5G, 4G juga tidak masuk. Ternyata pakai teknologi radio, pakai teknologi Symbian itu sudah bisa. Dan itu mengaccelerate apa literasi yang dulunya tidak bankable menjadi bankable. Nah, jadi mungkin eh, bisa aja misalnya ada apa mereka dibagikan handphone yang murah atau kemudian juga diajari sudah punya handphone diajari mereka bisa pakai by SMS atau by apa namanya program yang sederhana ya dan akhirnya ternyata eh, ketika inklusivitas itu ditambah terjadi penambahan 30 juta pengguna. Kemudian inklusifnya naik, dulu yang dulunya 70% naik dan sekarang yang menariknya adalah ketika inklusivitas keuangan dibuka, mereka punya akses terhadap keuangan,
Secara keuangan mereka bisa menggunakan bank itu sebagai platform pinjam uang untuk modal kerja dan ada 2% rumah tangga keluar dari kemiskinan. Jadi perusahaan membantu, jadi awalnya membantu dulu, empati dulu nih, membantu karena ada problem statement, kemudian dia berinovasi. Inovasi itu bukan yang canggih-canggih gitu ya. Inovasi itu kita ambil yang ada di sekitar, yang bisa dikerjakan, kemudian kita berkontribusi terhadap, dan dia berkontribusi terhadap 30% dari revenue si Safaricom. Nah, itu menarik kan? Jadi ini yang harus dilakukan oleh para officer di TJSL seperti itu. Oke, saya masih punya waktu berapa, Mas Raffi? Masih Ada ada waktu? sekitar 10 menit lagi, Pak. Oke, baik, 10 menit. Next. Nah, ini kalau ini Indonesia ya, di Nestle. Eh, Mungkin kalau yang orang Malang ya, di Pandaan, orang Bandung mungkin di apa, di Lembang gitu kan. Ini sangat familiar nih. Jadi Nestle, eh, ini ada dua nih, dia tentang tabungan juga nih. CSV-nya bagaimana kemitraan petani susu dan kopi. Ini sama nih, bagaimana kita mendekati persoalan untuk membantu para peternak-peternak kecil ya. Jadi kalau dia sama-sama koperasi ya, koperasi KPBS misalnya, itu kan punya anggota eh, peternak susu yang punya 2, 3 sapi di rumahnya gitu. Nah, tapi juga harus dilihat bahwa ini eh, perusahaan tidak mau hanya ngebantu terus ngambil susu, susunya jelek gitu kan. Nah, berarti harus dilatih dulu supaya standarnya peternakan besar sama peternakan kecil sama gitu kan, tingkat kebersihannya, apa yang dimakan dan sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya yang bisa masuk ke environmentalnya adalah bagaimana dari kotoran sapi. Jadi cukup 2 sapi, eh, implementator kami itu di Bandung ada cukup 2 sapi itu bisa masak seumur hidup ya. Jadi nya sapi itu bisa dipakai untuk biogas, terus kemudian diolah gitu kan. Apa yang menjadi nilai CSV ini kan kalau bahasa Indonesianya penciptaan nilai bersama ya. Apa yang diciptakan nilai bersamanya? Otomatis adalah sosial terjadi ya. Mereka mendapatkan plasma inti dengan perusahaan, gizinya meningkat terus saja karena ada susu di situ. Petani juga naik pendapatan, kemudian ekonominya menjadi lokal ya sebagai supply chain-nya Nestle dan kemudian loyalitas konsumen juga masuk. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, eh, yang melakukan ini adalah perusahaan-perusahaan yang admire company ya, perusahaan-perusahaan yang istilahnya memang perusahaan-perusahaan yang sudah besar, kelas dunia, multinational company dan bertahan lama. Jadi justru perusahaan-perusahaan seperti dulu kita kenal ada Chevron, Astra, ya mungkin Nestle, di Indonesia, itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang memperhatikan CSV secara serius gitu. Nah ini yang harus kita menjadi bagian yang harus kita pikirkan bahwa justru jika perusahaan ingin sustain, bisa bertahan 10, 20, 50, 100 tahun, itu ya dia harus memperhatikan CSV-nya seperti itu. Ya, oke. Next. Nah, ini bagian juga saya ingin ceritakan karena juga eh, asosiat partner kami memang pengalaman untuk CSR di Chevron ya, di Caltex, nah, dulu namanya Caltex. Jadi kalau kita bicara dari kiri kanan gambarnya ya, pertama eh, otomatis bikin CSV ini, bikin CSR ini harus ada kebijakan perusahaan. Gak mungkin kita tugas JSL langsung bikin program gitu kan. Makanya ada visi, misi, bagian yang merancang. Nah itu ngedesain itu ada pelatihannya, untuk ngedesain, ngebantu bagaimana pelatihan TJSL ini. Pertama, bagaimana bisa kebijakan perusahaan itu inline, rancang produknya, bagaimana bisa membuka pasar, ya. Kemudian bagaimana melayani kebutuhan yang belum terpenuhi dan memproduk desain. Jadi ini katakanlah contoh sederhananya di Gunung Salak atau di Riau ya. Gunung Salak itu hutan, hutan, ada monyet, ada gajah, siloid ya, ada binatang-binatang buas. Kemudian muncul Caltek nih, karena dia menemukan minyak di situ. Pertamina dengan Caltek menemukan minyak. Nah, otomatis kan apa yang CSV yang kita lakukan nih untuk bisa meningkatkan reconvencing market itu? Pertama, pasti apakah orang mau pegawai Caltek datang
ke untuk ngebor gitu kan, tanpa ada rumah banyak binatang buas. Nah, otomatis lah dibuatkanlah eh, apa daya tariknya perumahan gitu, bikin rumah di situ ada fasilitasnya supaya orang orang bisa masuk gitu, orang bisa mau bekerja di situ. Nah, ini bagian daripada itu. Jadi eh, 2 tahun sebelum eh, dibor untuk minyak itu sudah CSV, TJSL sudah masuk ke situ. Kemudian orang-orang masuk bekerja, ya, karena ada rumahnya, ada rumah, ada penempatan, ada rumah. Nah, ketika orang bekerja, otomatis ekonomi bergerak kan. Orang ada jualan, kemudian ada pedagang asongan, segala macam, ada pedagang keliling. Akhirnya mereka makin banyak, makin banyak, makin banyak, dan setelah itu bisa jadi satu kota sendiri ya. Next, mungkin kalau berikutnya, oke. Nah, setelah itu kemunculan itu, bagaimana meng-create share value dari misal sudah ada perusahaan, sudah ada pekerja, sudah ada menghasilkan, otomatis bukan hanya pekerja-pekerja yang low apa namanya blue collar aja gitu ya, tapi yang manajemennya sudah ada, office terbantu situ, hotel, restoran dan bank. Akhirnya apa? Jadi kota ya, jadi kota sendiri gitu. Eh, Beberapa tempat misalnya kan dulu ada apa yang di Sumatera Barat, ada batu bara paling tua di Indonesia itu punyanya Bukit Asam. Itu dulunya dari hutan juga, sekarang udah jadi kota. Sawalunto, dari Sawalunto ya. Atau mungkin eh, apa tempat-tempat yang dulunya tidak terlantar bisa masuk. Atau kalau kita ingat Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi sebenarnya itu bagian CSV itu. Kalau kita mau baca. Karena dulu itu post mining sudah ditinggalkan, banyak daerah-daerah yang bolong, hanya masyarakat sekitar yang miskin gitu kan. Tapi ketika ada Laskar Pelangi di situ, ada buku, ada valuation di situ, ternyata orang masuk, ternyata alamnya indah, jadi pariwisata, banyak hotel sekarang kan. Jadi kota yang maju sekarang. Seperti itu. Jadi bagaimana program TJSL ini bisa sangat berperan. Kita lagi bicara tentang reconvencing product and market. Jadi ada pasar baru yang di situ. Next. Nah, jadi terakhir nih ya, terakhir untuk mengangkat Laskar apa CSV itu, pertama eh, secara umum adalah mengintegrasikan kebutuhan sosial atau social mapping. Nah, ini social mapping juga satu ilmu sendiri ya. Apa orang bisa melihat soil mapping, bagaimana menggali, bagaimana bisa apa melihat itu paling tepat ya dengan teknik bertanya, kemudian teknik observasi gitu kan. Ini harus diajarin. Kemudian bagaimana inovasi ya dengan FGD kita tahu critical thinking, bagaimana inovasi terjadi. Kemudian harus divalidasi juga, bagaimana memvalidasinya, kemudian dimasukkan ke strategi inti. Nah, itu harus masuk masuk orang finance harus mulai terlibat di sini kan. Bagaimana ini KPI-nya? Karena kan ada investasi, ada uang keluar nih. Kalau di ini kan di sosial mungkin SROI ya, Social Return of Investment. Terus setelah itu kita nggak bisa hanya sekedar program, tapi harus skalanya gimana? Bisa nggak diperluas gitu? Atau bisa juga kita menggandeng lagi, sudah mulai menggandeng pihak-pihak ketiga sini. Dan setelah itu mengukur dampak. Dan ini program-program yang bisa dilakukan. Dan tidak bisa baca buku ya, harus dilatih, harus dipraktikkan, didampingi oleh konsultan. Oke, next. Habis? Oke, jadi terakhir ya kesimpulannya adalah bahwa CSV itu adalah eh, bagaimana masa depan bisnis ya dengan purpose. Jadi kita bicara bisnis, bicara meaning and purpose juga gitu. Bicara tujuan, bicara grand why. Bagaimana untuk apa kita berbisnis gitu, kan. Untuk apa kita melakukan aktivitas eh, bisnis itu gitu. Kalau hanya mengandalkan profit saja, ya mungkin hanya dapat uang saja. Tapi kalau misalnya kita dapat punya meaning and purpose, bisa menciptakan nilai bersama, ya masyarakatnya juga berterima kasih pada kita, pada korporasi, dan juga secara perusahaan bisa efisien.
ya. Jadi ada tiga hal, ada empati, inovasi, dan nilai bersama. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau mau lebih detail, bisa juga nanti kita berdiskusi lagi atau mengikuti pelatihannya. Itu supaya teman-teman, Bapak Ibu semua yang tertarik untuk mendalami ini atau sudah mendalami tapi ingin menggali lagi lebih dalam, silakan bisa di. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dadan atas materi sharing pada pagi hari ini. Mungkin kita ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Izin ini ada pertanyaan dari Bu Nur Komariah. Saya bacakan, thanks before Pak Dadan, insightful ya. CSV ini menjadi nilai inklusif yang perlu didorong oleh company. Hanya saja untuk memastikan nilainya perlu kita diskusikan beberapa hal seperti yang pertama, bagaimana kita bisa memastikan bahwa program CSV yang kita jalankan benar-benar menciptakan nilai bersama bagi bisnis dan masyarakat, bukan sekedar profit with PR cover. Apakah ada bukti nyata bahwa masyarakat atau lingkungan merasakan manfaat setara dengan keuntungan bisnis yang dihasilkan? Itu satu. Mau dibaca lagi apa jawab yang pertama, Pak? Saya bacain dulu Ya, ya. ya bagaimana? Oke, bahasa satu aja dulu. Pak. Bagaimana memastikan bahwa program CSV yang dijalankan benar-benar misalkan lebih sama. Oke, baik. Jadi eh, mungkin kita bicara tentang goals-nya dulu ya. Goals perusahaan itu apakah memang CSR ini akan dipakai sebagai sebuah tools untuk branding ya? Ada, gitu kan? Yang kita punya CJSL Award atau eh, CSR Award misalnya kan eh, di di HIP HIPS gitu untuk itu. Atau kita memang mau menjadikan bagian bagian ikut gitu ya. Ya kalau ditanya apakah ada eh, perusahaan yang melakukan itu dan berhasil, ada banyak beberapa. Di Indonesia pun ada misalnya. Saya ngelihat perjalanan PNM misalnya, Permulaan Nasional Madani, itu dengan ada program Mekar dan Ulam yang membuat inklusivitas keuangan sampai ke ibu-ibu, sampai ke apa namanya, sampai ke tingkat terbawah dengan waktu sebelum digabung oleh BRI itu tingkat NPL-nya itu atau non prof non kredit macetnya itu hanya kurang dari 1%. Itu kan keren banget gitu kan, bahwa ternyata eh, membantu masyarakat kecil itu bisa sangat berhasil gitu kan, seperti itu. Eh, jadi bisa, asal memang goalsnya apa gitu, kita harus punya goalsnya ke sana apa. Apakah kita ingin mengeksploitasi CSV kita itu untuk kepentingan perusahaan saja? Cirinya sebenarnya sederhana sih. Apakah punya sustainability apa tidak gitu. Jadi kalau dari guru kami, saya Pak Ahmad Daniri misalnya mengatakan bahwa dalam ESG itu ada tiga, environmental, sosial, dan governance. Governance itu adalah GRC, governance, risk management, sama eh, compliance yang tergasi. Jadi orang yang SOP-nya benar, orang yang punya tata kelolanya benar, orang yang punya mengelola risk management benar, pasti sosial sama environmentalnya juga benar gitu. Jadi core daripada CSV ini adalah tata kelolanya gitu. Kalau kita memang benar-benar melakukan tata kelola yang baik, ya harusnya sih lingkungan sama sosialnya juga terjaga dan menghasilkan bisnis itu. Jadi bukan dibalik ya, bukan kita sosial dulu atau PR dulu, tapi bagaimana kita di perusahaan itu bisa masuk. Kemudian nomor dua apa? Supply chain. Oh, ini supply chain baru 2 minggu yang lalu ya, tentang Ya, supply bagaimana chain. CSV kita masuk ke dalam supply chain? Ah, Mungkin next webinar ya, mungkin. ya. Ya, itu supply chain bagian penting juga. Memang tidak mudah. Eh, Mungkin bertahap ya KPI-nya. Jadi pertama karena mereka datang dari wilayah kerja yang mungkin secara supply chain masyarakat sekitar tidak tidak terlatih gitu kan. Terus kemudian juga perlu hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin bisa hal-hal sederhana dulu. Karena kita bisa jadi ini hanya generasi pertama yang dilatih, generasi kedua yang bisa menikmati ya pendidikan, beasiswa misalkan. Supply chain paling sederhana ya mungkin masuk untuk yang sederhana jadi satpam, jadi OB itu jadi supply chain. Atau yang kedua misalnya kita berlatih keahlian-keahlian yang skillful
dan jarang, tapi bisa dilatih. Misalnya kalau di konstruksi ngelatih ngelas misalnya kan, ngelas bisa jadi itu dimasukkan. Atau sebagai supply chain bagi kalau PT Garuda Food misalnya eh, membina para petani untuk kacangnya di daerah Pati, terus diambil lagi untuk program itu CSV bisa masuk sebagai supply chain juga. Atau eh, transportasi itu supply chain. Jadi mendirikan koperasi masyarakat, koperasinya menjadi vendor bagi itu, terus transportasi buat truknya, buat coldnya apa, itu supply chain juga. Jadi banyak lah. Nah itu kita bisa bisa ngobrol banyak, tapi yang tadi penting bagaimana ini bisa pakai ukuran apa namanya social mappingnya gitu. Kita belum bisa ngasih tahu apa-apa sebelum kita tahu social mapping apa kepentingan ada dan apa potensi yang ada di situ. Bagaimana mengembangkan data kinerja sosial mengarah pada profitabilitas? Ya, dia di banyak hal ya. Bisa pakai pendekatannya SROI, bisa pakai linkage, bisa pakai macam-macam Bu untuk data kinerja sosial. Tapi memang yang paling penting sih data itu benar ya. Ujung-ujungnya adalah kalau data benar itu bisa dipakai gitu, seperti itu. Oke, makanya itu betul Bu, saya setuju ya, benar bahwa CSV ini adalah strategic advantage. Jadi bukan hanya untuk pengelola TJSL aja, tapi juga bagi orang-orang apa strategik ya, orang business development, orang apa direktur pengembangan, terus kemudian risk management dan sebagainya. Oke, silakan apa lagi? Ini terkait ini Pak yang nomor tiga mungkin tadi ya Pak. Bagaimana mengembangkan data kinerja sosial dan lingkungan mengarah pada profitabilitas perusahaan. Kira-kira apa Hmm, indikator yang perlu diperkuat agar kita bisa mengklaim dampak CSV secara kredibel dan oke, dan tentunya CSV bisa jadi yang tadi strategic advantage gitu Pak. Bisa diklaim oke. lah gitu, produk dari misalnya CSR dia Hmm, kita buat CSR yang punya apa framework CSV gitu. Nah, kita oke, klaimnya nih, oh nih CSV nih. Nah, itu mungkin indikatornya ya, seperti ya, oke betul. Oke, baik. Mungkin ini bisa bisa berangkat dari ini ya, rencana kerja perusahaan ya. Awalnya kan biasanya ada program RKP sama program 5 tahun gitu. Nah itu kalau mau bisa diukur CSV-nya memang harus 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 strategis. Jadi kita nggak bisa bicara 1 tahun 2 tahun ya. Kita bicara SROI misalnya untuk ngajarin orang untuk bisa punya skill, nggak bisa 6 bulan kemudian pengen diukur gitu. Jadi kan harus mereka belajar dulu, ngerti dulu, memaknai dulu baru bisa diukur. Jadi harusnya multi years. Jadi itu memang kalau mau ada indikatornya harus bersama-sama ya, mulai dari bagian perencanaan, RKP-nya dibedah, dan kemudian dipisahkan ya. Artinya dipisahkan tuh dari awal sudah di coding. Misalnya untuk sustainability report nih, ya tadi sampaikan salah satu BUMN mendeklar bahwa eh, 5 tahun kemudian BOD minus 2-nya harus 30% dari perempuan gitu. Bagaimana kita membaca ini kan? Itu harus diukur dari awal kan, oh, current situation-nya berapa, kemudian ini berapa. Makanya di beberapa perusahaan yang sudah mapan, biasanya bagian sustainability itu tersendiri ya. Tersendiri di bawah direksi atau di bawah Polsek. Ya, mereka lah yang akan memilah-milah gitu kan. Kemudian di ini kan disampaikan dan itu nanti ada ratingnya juga. Ada rating juga bisa diukur gitu kan. Bagaimana ini KPI bisa dilakukan. Artinya hal-hal tersebut adalah hal-hal baik yang bisa dilakukan. Intinya sebenarnya and meaning and purpose once bisa kita mengerjakan hal tersebut ya tanpa tanpa apapun, tanpa hitungan-hitungan apapun ya perusahaan akan dapat keuntungan di situ. Tapi kalau mau ya bisa kita bikin dashboard ya, bikin dashboard, dashboardnya juga bisa bikin secara digital. Kami di YSUG misalnya punya assessment untuk TJS report ya, jadi kita bisa ngisi dulu current situationnya, mengisi nanti dibacakan mana gap-gapnya itu bisa sangat bisa Bu seperti itu dengan data ya. Oke, terus kan lanjutkan Mas Raffi. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak dari
Pak Pungkas Sundoro Putro. Izin bertanya dan penasaran Pak Dadan, apakah ada referensi implementasi CSV pada perusahaan swasta yang non TBK atau company apa namanya perusahaan keluarga ya, yang bergerak di bidang distribusi bahan obat, bahan makan dan bahan obat di bidang distribusi bahan makanan dan obat. Minta Maksudnya referensi nih, Pak. maksudnya apa nih referensi? Referensi program. Oh, Oh, ini kayaknya harus khusus ya, kalau Pak. iya 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 kalau prinsip program mungkin Pak Pungkas ya. Oh ya. Boleh Pak kita ngobrol aja Pak. Nanti apa perusahaan-perusahaan yang memang ini ya. Kami kami membantu perusahaan keluarga di apa ada salah satu ini nyebut merek apa ya? Apa ayam-ayam ini ya, ayam tepung gitu yang apa distribusinya sampai ke outlet-outlet kecil gitu kan. Itu ada perusahaan keluarga. Kemudian untuk bahan obat nggak ada, tapi kita dengan rumah sakit ada ya implementasinya nanti mungkin kita ngobrol. Kalau untuk distribusi kita ada di perkebunan juga ada ya itu ada distribusinya juga situ. Nah, mungkin ini Pak Pungkas boleh Pak di eh, apa bisa di kita ngobrol di lain waktu bagaimana implementasi yang bisa. Atau boleh Pak Pungkas boleh kalau ada open mic Ya, silakan Pak. Bapak dari mana? ya, terima kasih sebelumnya Pak Dadan atas kesempatannya. Jadi saya Pungkas ya dari PT Eka Cita Dian Persada. Pada 1 tahun terakhir lah, 1 tahun terakhir ini, jadi ini kan perusahaan-perusahaan keluarga gitu ya. Perusahaan keluarga, cuma memang beberapa beberapa bisnis partner kami itu ya banyak juga perusahaan multi company ya, industri farmasi, makanan, minuman gitu ya. Nah, di mana concern klien kami itu sudah cukup banyak terkait dengan ESG dan lain sebagainya. Nah, eh, harapannya dari owner itu ya kita apa namanya kita develop gitu, kita implementasi ESG dan lebih lebih khususnya sebetulnya pengen mengejar rating sih sebenarnya pengen mengejar rating 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 apa namanya sustainability rating lah gitu. Nah, ini kan kalau saya kalau dari beberapa yang saya ikut itu kan memang ya memang yang sudah mapan gitu ya perusahaan-perusahaan besar ya Pertamina, Pos gitu-gitu ya. Hmm. Apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang besar, perusahaan multinasional atau perusahaan internasional. Nah ini jujur ya kami sendiri masih seperti halnya kayak masih mencari-cari gitu loh. Apa sih gitu ya yang bisa bisa kita kita gali, terus kemudian itu ada relevansinya dengan ESG maupun nanti dengan nilai strategik yang ingin dicapai oleh oleh apa namanya oleh owner gitu ya. Nah, karena kalau yang mungkin yang relevan dengan tema ini adalah belum lama ini kami apa namanya berkaitan dengan proses bisnis kami. Jadi itu ada kewajiban bagi kami selaku importer itu untuk turut berkontribusi pada salah satu program pemerintah lah. Nah, itu itu ya mungkin saya sebut saja ya, itu terkait dengan susu lah, susu sapi gitu ya. Nah, Hmm. kemarin-kemarin itu kita juga mikir gitu ya, apakah ini juga bisa kita develop lebih jauh untuk menjadi apa namanya, jadi tidak hanya berhenti pada titik bahwa kami melakukan ini karena ada dorongan kepatuhan gitu ya, dorongan regulasi. Tapi apakah memungkinkan ini untuk kemudian kita lanjutkan sampai ya kalau bisa seperti yang baru saja Bapak jelaskan gitu loh, bahwa kita menciptakan nilai bersama untuk komunitas ya. Kira-kira latar belakangnya seperti itu Pak Dadan. Jadi Ya maksudnya ya kenapa pertanyaan saya seperti itu ada nggak sih gitu loh saya sendiri masih ya karena ya kebanyakan keluarnya ya contoh-contoh yang udah besar mapan gitu ya. Gitu. ya ya ya. Oke, Bapak kalau sini apa Pak? Bidang usahanya core-nya apa? Tadi. Kami itu importer dan distribusi untuk bahan-bahan obat, bahan makanan, Oke. kosmetik. Ah, ya. Oke, baik. Ya Pak, jadi memang untuk program ISG ini biasanya
kita mulai dengan meteorologi ya, ya, Pak. Ini buat teman-teman juga yang belum punya roadmap ESG. Meteorologi itu apa? Jadi kan ESG banyak tuh Pak. Misalnya sekarang perusahaan jasa, misalnya perusahaan tours, apakah perlu dia environmentalnya atau perlunya di governance-nya misalnya, gitu. Nah itu ya perlu perlu diukur juga gitu kan. Kalau perusahaan tambang mungkin environmentalnya berat, titik beratnya situ. Tapi kalau jadi ada self assessment dulu. Jadi silakan di itu dulu, dibikin materiality-nya kayak apa. Jadi kalau perlu ini bisa dibantu juga oleh apa konsultan gitu seperti itu. Terus kemudian perusahaan yang besar tidak juga Pak. Jadi seperti saya tadi bilang tuh yang ada perusahaan yang datang kami karena dia perusahaan satpam gitu kan. Atau eh, perusahaan training tapi memasok eh, apa ada perusahaan training tapi memasok untuk pelatihan bagi perusahaan yang sudah masuk bursa. Itu vendornya juga padahal dia mungkin salesnya hanya ratusan juta gitu. Sudah diminta tuh tentang apa. Jadi harus dimulai sih Pak. Dan syukur-syukur kan Bapak nggak mau di titik ini kan bisa bisa terus hadir gitu. Jadi silakan aja nanti bisa di apa bisa disusulkan lagi. Perusahaan keluarga banyak yang sudah melakukan dan mereka kan punya kewajiban. eh Apa komitmen owner untuk bisa masuk rating itu keren banget Pak karena nggak banyak owner yang masih ngelihat ini sebagai sebuah beban ya. Tapi sebenarnya kalau ke depan ini bisa jadi justru jadi bisa di apa revenue stream baru dah yang begini-begini itu gitu. Cuman eh, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Itu dulu mungkin Pak nanti kita di belakang kita bisa ini kan anak bisa ngobrol lagi ya. Oke lanjut Pak Raffi apa lagi? Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan. Tadi ada yang raise hand, boleh kita cek Oh yang boleh boleh boleh. Kan. Tapi nanti eh, saya maaf ya kalau misalnya nggak semuanya bisa di ini kan silakan. mungkin terakhir ya Pak, Pak siapa tadi Pak Fadil kalau tidak salah ya boleh langsung di on cam dan di unmute Pak. Pak Fadil silahkan stay in Zoom or oh kayaknya Udah. udah di Zoom ya. Sudah Ya. nggak ada. Oke. Untuk Bapak Ibu hadirin yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Oke. Ini ada Cukup atau ya. saya kasih waktu untuk closing statement mungkin, Pak. Eh, Oke. Ini saya mau ini juga nih dari mungkin kesempatan dari Pak ini ya. siapa tuh? Apa nih? Bu Ibu apa Bapak? Punten. Proksla Proklamasiani ya Ibu. tentang Oh, Ibu. Ibu. Ah ya. Ibu Ya, panggilannya apa Bu? Panggilannya? Tia. Oh ya, Bu. Ya coba mungkin saya pengen dapat update-nya ini nih. Keren nih PT Pos ya. Sekarang seperti apa Bu PT Pos? Iya, Pak. Jadi memang saat ini ya yang existing di Pos Indonesia sebetulnya sudah punya beberapa inisiatif yang memang masuk kategori creating shared value itu. Yang tadi ada Bapak ada eh oke lihat video ya mau start my video oke. Eh sudah kelihatan mungkin wajahnya. Ya. Jadi kalau dilihat dari prakteknya Pos Indonesia ya. Kalau dari 6 langkah yang tadi di slide Bapak itu sebetulnya kita juga sudah ada yang berjalan ke arah sana. Cuman cuman gini, yang saya lihat ini selama ini masyarakat hanya melihat dari sisi luar pos ya. Karena memang wajar lah ya namanya orang awam nggak tahu pos itu kok masih bisa berdiri aja ya dia ya padahal udah nggak ada surat loh gitu kan. Kok masih hidup aja ya dia kok masih padahal udah orang tuh udah digital loh gitu ya. Nah, mungkin karena pos ini concern di istilahnya membantu pemerintah dan juga kita juga concern di pelayanan masyarakat ya. Kadang-kadang pelanggan-pelanggan juga adalah yang memang masyarakat di sekitarnya. Kalau pelanggan besar memang sudah kita tanganin seperti misalnya kerjasama di dalam ya di Pos Indonesia itu ya dengan korporasi seperti perbankan atau dengan perusahaan-perusahaan PMA, perusahaan BUMN lainnya, BUMD juga. Nah, salah satu yang memang sudah berjalan ke arah CSV itu ya sebetulnya kita ada yang namanya Oranger. Oranger itu adalah sebetulnya kemitraan. Kemitraan yang membuat
kita memberikan masyarakat itu dapat lapangan kerja ya. Jadi dia itu boleh masuk ke pos menjadi mitra sebagai oranger, dia mendapatkan fee 10% dari omset. Misal, Hmm. eh, dia mempick up kirimannya UMKM yang akan berkirim barang dagangannya ya ke antar pulau, antar kota, bahkan antar negara ya. Karena bisa kita selama ini juga kirim internasional sudah lama ya dari sejak eh, pos berdiri. Nah, dengan kemitraan itu sebetulnya memberikan lapangan pekerjaan yang orang itu boleh tidak harus melamar kerja, tapi dia bisa jadi mitra. Yang sama dengan seperti Oranger itu adalah agen pos. Agen pos tuh bahkan bisa sampai 25% ya dapatnya. Karena mereka mempunyai modal seperti harus mempunyai outlet, harus punya perangkat kerjanya. Sementara ke Oranger itu adalah murni dia hanya pegang HP. Persis kayak ojol ya. Cuman bedanya kita mengangkut barang ya. Dan itu berdasarkan pick up service, apakah itu dari aplikasi, kita punya aplikasi namanya Pos Aja. Begitu juga kita punya aplikasi Pos Aja UMKM yang khusus memang untuk UMKM. Nah, ini sebetulnya Pos sudah dapat revenue, iya, tapi UMKM akhirnya juga dapat pasar baru. Nah, itu kan sebetulnya saring saring sharing ya, sharing value. Nah, kalau untuk di keuangannya kita juga punya Postpay, aplikasi Postpay. Kenapa sih kok aplikasi Postpay juga bisa memberikan manfaat ya? Karena masyarakat yang belum bankable ya, artinya ya dia nggak punya rekening di bank, misal di desa atau wilayah terpencil, dia tinggal aktifkan Postpay. Selama itu masih ada jaringan ya, jaringan ada provider internetnya atau apa ya untuk mengaksesnya. Jadi pos itu bisa menjual layanan finansialnya dan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang nggak harus punya rekening bank, dia juga bisa bermanfaat pakai menggunakan postpay. Bahkan kita juga membantu orang yang mendapat kiriman dari luar negeri, misalnya para TKW, TKI ya, yang bekerja dan dia kirim uang ke Indonesianya, itu dia berdasarkan ya nggak harus transfer bank, tapi pakai postpay bisa. Kita juga bisa pakai Western Union yang kemitraan, cuman kan kalau Western Union kan itu aplikasi orang lain ya. Nah, untuk yang green ya, misalnya green logistik ya yang tadi saya sampaikan juga di chat ya, itu juga ada uji coba kendaraan listrik kita dengan efisiensi rute untuk yang diberikan oleh DDK ya dan Poslok. Nah, itu DDK itu sebetulnya afiliasi perusahaan kami di Pos Indonesia yang dia itu eh, di bawah anak perusahaan kami yaitu Dapenpos. DDK ini eh, Dwi Dapensi Dapensi Dwi Karya, sorry. Dan dia itu banyak programnya yaitu merentalkan kendaraan mulai dari kecil, skala kecil sampai besar ya. Misalnya ada yang perlu mobil hanya Xenia atau Innova atau apa ya itu berarti kecil ya. Hmm. Boleh dipinjam oleh masyarakat. Dan kita punya apa websitenya juga ya DDK itu. Terus apabila korporasi misalnya, aduh saya butuh kendaraan besar nih CDD atau tracking atau apa. Nah dia juga boleh nyewa nih ke afiliasi kami itu. Nah untuk yang di properti apalagi ya di kita juga punya anak perusahaan namanya Post Property. Nah itu memanfaatkan kayak co-working space. Co-working space itu kan istilahnya orang yang nggak punya kantor tapi dia punya usaha gitu ya. Tapi dia nggak punya modal untuk kantor. Kita menyediakan co-working space. Jadi banyak UMKM yang istilahnya dia konsultan tapi nggak punya kantor, cukup misalnya dia berkantor itu nggak harus tiap hari, dia boleh sewa ke kami itu 50.000 sehari, tapi udah dapat free snack, maka apa, free kopi ya, ada pantry-nya juga, kalau dia mau masak Indomie sendiri boleh gitu ya, ada musola, ada toiletnya gitu ya, jadi membuat dia juga bisa berkreativitas, bekerja tanpa harus punya kantor, tapi nah itu kami juga dari situ sudah ada yang berjalan ke arah CSV ya. Nah, Hmm. bagaimana dengan yang lain, misalnya di desa ya, kayak misalnya saat ini kita ada loh ke arah kerjasama Koperasi Desa Merah Putih kalau KDMP. Nah, itu untuk mengurangi biaya distribusi barang di desa. Nah, apa yang dapat dimanfaatkan oleh mereka di desa? Ya, dia murah nih dapat biaya distribusinya. Tapi di pos apa keuntungannya? Ya dia nambah volume logistik dong gitu kan. Jadi sekarang jadi tambah banyak bolongan. Cuman kelemahannya memang semua program tersebut belum resmi sebagai
CSV masih sering dianggap CSR ya Pak ya. Sementara padahal ukuran dan dampak sosial ekonominya juga harusnya sudah menjadi KPI perusahaan. Mungkin itu sedikit Hmm, dari saya iya, aja pada dan terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bicara. thank you. Plus tangan ya, plus nih. Terima kasih, Mutia ya. Ya, Boleh. Ibu, ini salah satu ciri Bapak Ibu semua, bagaimana eh, PT Pos dia agile ya, agile di situasi-situasi sekarang dan kita bisa dapatkan update dari situ. Nanti mungkin ada kalau ada waktu boleh Bu, kami biasanya ada event nanti pengalaman PT Pos bisa di sharing ya. Karena kita perlu juga nih beberapa ketika perusahaan sedang punya apa tanggung jawab sosial, tapi juga dia harus adaptif dengan situasi yang terkini ya. Itu yang menjadi tantangannya sih. Gitu. Terima kasih buat ya. Oke, masih ada waktu, Wi? Udah Pak, kalau Oke, untuk oke. Kalau gitu ya sesi. izin Bapak Ibu semua dari sekedar penjelasan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya adalah bahwa eh, kami meyakini bahwa eh, kita perbuatan kita dalam hal CSR ini adalah perbuatan yang baik, kita perbuatan yang mulia. Tapi juga sebenarnya dari sisi perusahaan itu juga bisa dimanfaatkan atau justru sekarang itu bukan dimanfaatkan, tapi justru menjadi bagian yang inherent, bagian yang eh, konstruksif untuk menjadi strategi bisnis bagi kepentingan perusahaan. Jadi ada perusahaan, masyarakat itu dua-duanya sama penting dan kalau di kalau orang Islam kan kita punya dua kewajiban nih, dua kewajiban kita sebagai hamba Allah dan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi itu ya menjadi rahmat bagi alam. Jadi sebenarnya CSV ini adalah bagian daripada tugas kita sebagai khalifah. Jadi orang yang bekerja di TJSL ya atau orang yang berkarir di TJSL sebenarnya kalau diniatkan dengan baik bisa. Dan kami siap bantu support kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut. Terima kasih itu saja. Mohon terima kasih waktunya. Salam sehat semuanya. Sukses bagi semua yang ada gitu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.